Karena saya melihat yang penting aset itu selama di bawah nilai intrinsiknya, saya akan selalu beli. Ini mungkin saya pinjam dari Bill Miller karena dia salah satu murid dari Benjamin Graham dan geng value investing juga. Dan banyak sebenarnya value investor yang akhirnya ke Bitcoin. Sebenarnya bukan kripto sih Bang, cuman lebih ke Bitcoin. Karena saya melihat yang penting aset itu selama di bawah nilai intrinsiknya, saya akan selalu beli. Gitu. Saya lihat value di Bitcoin itu di mana. Sebenarnya mirip seperti gold, cuman problemnya gold itu tidak bisa dibawa kemana-mana. Dan negara itu banyak yang hyperinflasi. Di dunia ini agak sedikit berbeda dibanding 1971 sampai 2020. Banyak negara-negara seperti Venezuela, Mesir. Kalau Bang Sandi pernah jalan-jalan ke Turki, ya kemarin ya. Ya, Bang Sandi pernah ke Turki, jalan-jalan di daerah situ, itu pasti banyak Bitcoin Bank di situ. Betul. Itu lumayan aneh, dan semua di bandara itu akan ada lambang Bitcoin, mereka bahkan graffiti-graffiti. Karena mereka udah anti sama liranya. Oke. Jadi ketika, itu jadi alternatif currency. Ketika pemerintahnya ini nggak bisa tahan cetak uangnya. Kan nggak semuanya sama nih, on the same page kan. Ketika Venezuela, Turki, Mesir, Lebanon, Lebanese pound juga orang udah nggak pakai lagi. Bahkan El Salvador kan terakhir akhirnya announce itu sebagai currency negaranya. Ini jadi negara-negara yang kecil, kalau di US mah nggak ngefek Bang. Mungkin negara-negara yang currency kuat nggak ngefek. Tapi ini negara yang currency lemah, ini ngefek. Atau negara yang bermasalah, contohnya seperti Rusia kemarin. Ketika kena sanctions, oligarkinya pada kemana? Lari ke Bitcoin semua. Sama seperti di Saudi juga. Karena mereka lagi fokus banget sama Bitcoin karena itu alternatif yang memang tidak ada solusi lainnya, Bang. Dan ketika supply-nya terbatas dan use case-nya banyak, saya rasa itu bisa jadi tempat alternatif aset. Saya nggak bilang it's the only aset, tapi alternatif aset.